Jemaat Maha Tuhan, besar dan perkasa Allah kita, agung dan mulia segala yang difirmankannya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Habakuk pasal 2 ayat 1-20 yang menjadi bahan MTPJ Gemim tanggal 6-12 Agustus 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-20. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang jama dan Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, supaya kami menemukan apa kehendak firman-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1-20. Begini dikatakan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangahkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian? Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu.
Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Habakuk dari bahasa Ibrani Hafakuk, artinya rangkulan. Habakuk adalah seorang nabi di kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda. Nanti dilihat di Habakuk pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1. Sebagai pemimpin biduan. Jadi ini Habakuk sebagai pemimpin biduan. Nanti dilihat di Habakuk pasal 3 ayat 19. Dia bertugas di bait Allah. Ini menunjuk dia dari suku Lewi. Karena suku Lewi bertugas di bait Allah. Nabi Habakuk berada di tengah keprihatinan, di tengah ratapan yang amat dalam, yang hidup di dalam penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, dan pertikaian. Hukum kehilangan kekuatan, tidak ada keadilan. Keadilan muncul terbalik. Orang fasik mengepung orang benar. Habakuk 1 ayat 1-4. Nabi Habakuk mengadu, mengeluh kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan berdiam diri, berlambat-lambat untuk menyatakan kuasanya. Makanya Nabi Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Habakuk 1 ayat 2. Tuhan Allah menjawab akan menghukum bangsa Yehuda dengan perantaran bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Bangsa Babel ini bangsa yang garang dan tangkas, bangsa yang dahsyat dan menakutkan. Bangsa yang ganas, mereka menyerang dan menawan umat Yehuda. Nanti dibaca Habakuk 1 ayat 5-11. Ini cara Tuhan. Tuhan memakai bangsa Babel untuk menghukum umat Yehuda, umat Israel. Hal ini membuat Nabi Habakuk bingung dan mempertanyakan, di manakah keadilan Tuhan? Dia mengeluh kepada Tuhan karena menurut Nabi Habakuk, bangsa Yehuda masih lebih baik dari bangsa Babel. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Habakuk 1 ayat 13. Keluhan Habakuk itu disampaikan kepada Tuhan melalui doa. Dan dia siap sedia tegak berdiri di menara menanti jawaban Tuhan kepadanya. Habakuk 2 ayat 1. Ini tanda kesiapan, tanda kesabaran menunggu waktu Tuhan. Tidak memaksakan waktunya ke waktu Tuhan. Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah berlambat-lambat, tapi juga tidak pernah tergesa-gesa. Waktu Tuhan selalu tepat dan tidak akan ditangguhkan. Ayat 3. Jawaban Tuhan atas pengaduan doa Nabi Habakuk pertama dikatakan, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 2. Artinya, apa yang dilakukan oleh Allah, yang dilihat, disaksikan oleh umat harus tetap diingat. Jangan sampai dilupakan, harus terukir di loh-loh. Loh-loh ini akan disimpan sebagai dokumen peringatan yang menjadi pelajaran yang berkelanjutan bagi generasi selanjutnya. Yang kedua, orang benar akan hidup oleh percayanya. Ayat 4b. Orang benar menyerahkan seluruh totalitas hidupnya kepada Tuhan. Taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Itulah bukti iman orang percaya kepada Tuhan. Fokus hidup orang percaya seutuhnya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan cara dan kuasanya. Dan umat harus pasrah pada kehendak Tuhan. Dengan cara demikian,
kita memiliki iman yang kokoh teguh dalam menghadapi permasalahan, pergumulan. Bahkan iman kepada Tuhan bertumbuh di tengah penderitaan. Yang ketiga, orang yang melakukan kejahatan bukan dibiarkan oleh Tuhan, tapi pada akhirnya mereka akan dihukum. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ayat 4a. Orang yang melakukan kekerasan, melakukan ketidakadilan, melakukan penindasan, perampasan hak orang lain, mengambil laba yang tidak halal, penumpahan darah, melakukan tindakan sewenang-wenang, memberi sesuatu dengan maksud jahat, orang yang menyembah berhala, ayat 6 sampai ayat 19 itu, semua akan menerima hukuman dari Tuhan. Karena itu umat diajak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan waktu Tuhan yang akan dinyatakan. Ayat 20. Dari jawaban Tuhan ini membuat Nabi Habakuk dalam doanya memuji dan bersorak-sorak kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Diungkapkan dalam Habakuk pasal 3, nanti dilihat pasal 3 ayat 17 dan 18. Singkatnya dikatakan begini, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah ungkapan iman yang disampaikan oleh Nabi Habakuk, sekalipun berada di tengah situasi yang menderita, di tengah keprihatinan hidup, dia tetap bersorak-sorak, beria-ria kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menyelamatkannya. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita, pertama, manakala menghadapi segala persoalan hidup ini, membuat kita bingung dan bertanya-tanya di mana keadilan, di mana kebenaran. Apalagi dengan fakta sepertinya orang yang melakukan kejahatan, mereka tidak mendapatkan hukuman, mereka bebas bahkan kelihatan lebih sukses. Belajar seperti Nabi Habakuk. Jangan menghakimi, tapi bawa di dalam doa kepada Tuhan dengan keluhan yang sungguh-sungguh, sambil menanti dengan tabah, setia dan sabar jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak tergesa-gesa. Jawaban Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Yang kedua, menanti jawaban Tuhan, kita harus belajar pasrah pada kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendak kita ke kehendak Tuhan. Sebab terkadang jawaban Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi jawaban Tuhan itulah yang terbaik. Yang ketiga, jawaban Tuhan, perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan harus tetap diingat, jangan dilupakan, harus tertulis, terukir dalam loh hati, dalam loh batu, supaya dapat dibaca, dipelajari, dan diteladani oleh generasi mendatang. Yang keempat, setiap kejahatan pasti ada hukuman dari Tuhan, dan itu akan dilakukan sesuai dengan waktunya Tuhan. Orang yang melakukan kejahatan jangan terlena, jangan asik hidup dalam dosa, jangan anggap bahwa Tuhan berdiam diri kalau belum mendapat teguran, belum mendapat hukuman dari Tuhan. Itu tanda Tuhan masih beri kesempatan untuk sadar diri dan bertobat dari segala kejahatan. Yang kelima, kita diajak untuk tetap dan terus menerus hidup dalam kebenaran. Sebab orang benar akan hidup oleh percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Bisa dilihat dalam Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38-39. Cara hidup orang benar, cara hidup orang percaya, imannya kepada Tuhan akan tetap teguh, kokoh, taat, dan setia. Sekalipun di tengah kenyataan hidup yang sulit, susah, berat, tertekan dan menderita, pengharapannya pada Tuhan akan tetap kuat, bagaikan sau yang kuat. Walau diterpa badai dan gelombang kehidupan, tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Menanti dengan tekun pertolongan Tuhan, malah mampu bersorak-sorak, bersukacita,
karena Allah telah menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman bukan sekedar diberitakan. Ajar kami untuk mendengar dan melakukan dengan setia setiap firman Tuhan. Sehingga hidup yang demikian diberkati. Dan karena itu semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, biarlah akan tetap setia mendengar dan melakukan firman Tuhan di hidup ini. Sehingga hidup ini diberkati. Tuhan yang perintahkan berkat-berkat datang ke kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Allah yang penuh belas kasihan akan menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.